Halo, selamat pagi Halo, Abuna. Abuna. Selamat Salam pagi. Abuna, selamat pagi. Bu Eli, selamat pagi. Mama Leli, Oma Leli, selamat Cina, pagi. Inang Duma. selamat Pagi ya pagi Bunda, sama orang. selamat pagi Oma Leli. Pagi Bu Duma, Maleli, selamat pagi. pagi Abuna. Shalom Bapak Ibu, selamat Selamat pagi. Abuna, Salam. selamat pagi. Halo, selamat Pagi. pagi ya Bunda. Shalom semua. Senang sekali melihat wajah Bapak Ibu yang tetap antusias dan semangat di setiap pagi di BW ini ya Bapak Ibu. Amin. Antusiasme yang seperti ini yang harus selalu ada di hari-hari kita. Ya, Amin. 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 Antusias kita ketika siap menerima berkat, siap menerima mujizat, siap menerima karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Betul ya Bapak Amin. Ibu? Amin. Amin. Namun izin sebentar. Shalom buat Eda. Shalom. Oke. Shalom, Puji selamat Tuhan. pagi semuanya. Selamat pagi semuanya ya. Pagi hari ini sudah hadir semuanya lengkap di pertemuan BW pagi kita. Semuanya dalam kesiapan diri yang benar-benar siap untuk datang ke hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama mau melanjutkan ya. Dan saya mau menyapa dulu deh buat Bapak Ibu semua ya yang hari ini sudah lebih dulu hadir di pagi ini di jam 4:20. Untuk Bu Nikartika pastinya, untuk Ibu Acen, Bu Femi, Bu Rika, Bu Lingga, Pak Musa, Bu Nancy dan Pak Jusman. Juga untuk Kak Alden, Bu Dora Gunawan, Bu Duma, Bu Eva, Bu Leli Kristiani, Pak Henry, Bu Lani, Bu Laura, Pak Mardani Tampu Bolon, Ibu Maria Perangin-angin, Bu Marlina, juga Bu Marta. Shalom Ibu. Untuk Pak Musa, Bu Retno yang semakin segar tadi, semua sepakat semakin sehat. Bu Sekar, juga Bu Sinai, Bu Siselawati dan Pak Yosep. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau sama-sama menghadap tahta kasih karunia Tuhan dengan berlandaskan kerendahan hati dan kesiapan untuk memuji menyembah Tuhan, sekaligus kita mau melanjutkan pembelajaran kita agar kita semakin bertumbuh segambar dan serupa dengan kehendak Bapa di sorga yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk itu, sama-sama mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Di tempat kita masing-masing kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, kami datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau belajar terus hari lepas hari dalam penundukan diri kami agar kami boleh taat dalam mengerjakan, namun tanpa rasa kesal, tanpa rasa dengki, tanpa rasa kecewa. Kami boleh taat karena kami percaya bahwa setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami adalah baik adanya dan indah pada waktunya. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Diberkatilah dan diurapilah setiap kami. Kiranya api kekudusan-Mu menguduskan setiap kami dan melayakan kami untuk menerima lawatan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita mau menaikkan pujian ya Bapak Ibu. Ya, kita memberi
pemuliaan untuk Tuhan kita yang hebat dan dahsyat. Iya, pujiannya adalah ini. Saya akan share ya. Oke. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, kasih-Mu Tuhan tiada duanya, sanggup mengubah hidupku dan hatiku menjadi baru. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama Bapak Ibu sekalian. Kau ku kagumi dalam hati,
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi di dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Engkau sungguh tiada duanya dalam hidup setiap orang percaya yang mau tunduk di bawah kuasa-Mu dan tuntunan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lanjut ya. Ini sudah masuk di akhir pekan di minggu ini. Pas banget kita sudah masuk langsung ke pembacaan selanjutnya. Oke, kita buka di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke 43. Lawan-lawan Salomo. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yaitu Hadad orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom. Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Mereka berangkat dari Midian lalu sampai ke Paran. Mereka membawa beberapa orang dari Paran lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun Raja Mesir. Ia ini memberikan rumah kepada Hadad, menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Hadad demikian disayangi Firaun sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Lalu adik Tahpenes itu melahirkan baginya seorang anak laki-laki, Genubat namanya. Dan Tahpenes menyapi dia di istana Firaun, sehingga Genubat ada di istana Firaun di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri. Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga, maka berkatalah Hadad kepada Firaun, "Biarkanlah aku pergi ke negeriku." Lalu bertanyalah Firaun kepadanya, "Tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini? Maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu." Jawabnya, "Aku tidak kekurangan apapun. Namun demikian, biarkanlah juga aku pergi." Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Zoba. Ia mengumpulkan orang-orang lalu menjadi kepala gerombolan. Ketika Daud hendak membunuh mereka, maka pergilah mereka ke Damsyik. Mereka diam di sana dan disitulah mereka mengangkat Rezon menjadi raja. Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Juga Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Zerua, seorang janda, memberontak terhadap raja. Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja. Salomo mendirikan Milo dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Yerobeam adalah seorang tangkas. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja,
maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, Nabi Ahia orang Silo itu mendatangi dia di jalan dengan berselubungkan kain baru, dan hanya mereka berdua ada di padang. Ahia memegang kain baru yang di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan, dan ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi satu suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih itu dari segala suku Israel. Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asytoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon. Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya oleh karena hambaku Daud yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku. Tetapi dari tangan anaknya lah aku akan mengambil kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu, yakni 10 suku. Dan kepada anaknya akan kuberikan 1 suku, supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku, supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau ini akan kuambil, supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan menjadi raja atas Israel. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tetapi bukan untuk selama-lamanya." Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam, tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada Sisak raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Salomo mati. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukan dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, jadi dari apa yang kita pelajari kemarin, kita belajar dari kejatuhan Salomo bagian kedua, sekarang bagian ketiga. Jadi ketika kita melihat bagaimana proses kejatuhan seseorang yang diberkati oleh Tuhan sebelumnya, diurapi, dipercaya, dipilih, ya, kemudian dilawat oleh Tuhan, ternyata ketika orang itu berubah setia, tidak memegang kembali, tidak melakukan kembali komitmennya, maka musuh demi musuh dibangkitkan. Masalah demi masalah didatangkan. Dan eskalasinya semakin bertambah. Kita bisa melihat bagaimana eskalasi musuh atau lawan-lawannya Salomo yang paling gawat, ya, yang paling berbahaya itu adalah Yerobeam. Ya, padahal Rehoboam ini anak seorang janda dan dia bekerja kepada Salomo. Bahkan Salomo menyerahkan sebuah tanggung jawab yang cukup penting kepada Yerobeam. Ya, seperti yang tertulis dalam ayat 26 sampai 28. Tetapi ketika ia bertemu dengan Nabi Ahia dan menerima robekan jubah baru Ahia, bahwa dinubuatkan ia menjadi raja Israel kelak, ia akan memimpin 10 suku Israel, sementara 1 suku yang lain tetap dipimpin oleh keturunan Salomo sendiri. Maka ini menjadi sebuah sorotan penting, highlight di dalam kehidupan orang percaya seperti kita, Bapak Ibu. Coba kita introspeksi diri dan kita renungkan, kita proyeksikan ke dalam diri kita. Kita dipilih oleh Tuhan, kemudian kita diizinkan Tuhan mengalami perjumpaan pribadi. Bahkan ketika Tuhan menyatakan Yerusalem adalah bagiku tempat di mana aku akan diingat, Tuhan sudah izinkan Bapak Ibu, ya, yang sudah datang ke Holy Land, kita bertemu. Itu untuk satu maksud, tujuan, bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita.
Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sebelum kita berangkat, sebelum kita ketahui. Jangan sampai kita berubah setia. Jadi pemberontakan Yerobeam kepada Salomo ini bukan pemberontakan didasari oleh niat jahat untuk memakzulkan Raja Salomo yang sah di mata Tuhan. Akan tetapi Tuhan mengizinkan, bahkan Tuhan memakai seseorang untuk memberikan sebuah teguran yang keras kepada Salomo. Ya. Namun bukannya bertobat, ya, Salomo malah ingin membunuh Yerobeam. Ia bahkan tidak berduka atas kesalahannya meski Tuhan sudah menegur dia. Artinya tidak ada pengakuan dosa yang keluar dari bibirnya. Meski ia telah nyata benar menduakan Allah. Bagaimana Salomo, orang yang paling berkhidmat yang pernah ada di dunia ini, telah menghancurkan kualitas hidupnya dan karakternya di hadapan Allah karena pilihan yang dia ambil. Karena ia lebih memilih condong hatinya kepada istri-istri dari bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa asing. Dan dia memilih untuk menduakan Tuhan dengan juga ikut menyembah dewa-dewa yang disembah oleh istri-istri asingnya ini. Ya. Sebenarnya amat disayangkan jikalau seseorang yang punya kualitas dan kualifikasi yang sangat tinggi, berharga, dipilih, namun ternyata tidak sukses di mata Tuhan. Nah, ini catatannya. Jangan sampai kita menganggap bahwa kita sudah sukses di mata manusia, lalu kita menganggap kita sukses juga di mata Tuhan. Belum tentu. Karena kesuksesan yang berdasarkan perspektif Tuhan, itu terjadi bukan hanya karena orang itu punya hikmat saja, punya prestasi saja, punya potensi saja. Tetapi bagaimana ia bisa mempertahankan kualitas hidup dia berkhidmat di dalam takut akan Tuhan. Makanya penting sekali penundukan diri, Bapak Ibu. Sekali lagi, penundukan diri itu sangat penting. Kualitas seorang istri tidak akan bisa dipertahankan sebagai istri yang menghormati suaminya dan menghargai suaminya sebagai kepala jikalau ia tidak merelakan dirinya untuk menundukkan diri di hadapan suaminya. Kualitas suami tidak akan bisa menjadi seorang suami yang mengasihi dan menyayangi istrinya dan tidak akan menyakiti istrinya seperti ia tidak menyakiti dirinya sendiri kalau ia juga tidak mengizinkan dan merelakan dirinya menundukkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan istrinya. Kapan, Abuna? Ketika diberikan nasihat dan teguran, banyak orang tidak mau menundukkan diri. Orang rata-rata langsung nanduk, Bapak Ibu. Respon orang itu biasanya langsung melawan balik. Kenapa? Karena merasa benar. Di sini Salomo, kesalahan yang bisa kita pelajari adalah dia merasa benar. Ini berbahaya. Jadi jangan sampai kita merasa benar. Kalau kita ditegur, tunggu dulu. Perasaan pembenaran diri itu kita tahan dulu. Kita dengar dulu. Makanya Mazmur 4, Mazmur 5 tetap saya sarankan kepada Bapak Ibu jangan berubah setia. Ya. Saya sudah nggak bisa lagi baca, Abuna. Saya sudah hafal. Bagus, sama seperti saya kalau gitu. Sekarang saya kalau Mazmur 4, Mazmur 5 udah nggak baca lagi. Kayak Abuni, anak-anak itu sudah hafal. Mazmur 4 sudah hafal, Mazmur 5 sudah hafal. Tapi bukan dengan hafalan, melainkan memaknai dan memperkatakan dengan benar. Makanya ketika kita sudah hafal firman Tuhan, kita memperkatakannya jangan terlalu cepat gitu. Jangan ada berilah telinga perhatikan itu indah kalau kesaku perhatikan terlaku. Lama-lama malah jadi nggak jelas gitu, mumbling. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah hafal, jaga kesetiaan kita, perkatakan itu. Karena apa? Itu berkuasa untuk memperingatkan kita. Jikalau kamu marah, tetaplah diam. Ini bicara mengenai apa sekali lagi? Respon. Kalau ada teguran, ada nasihat, ada kritikan, jangan nanduk. Yuk ulangi kata-kata saya. Kalau saya ditegur, atau saya diperingatkan, atau saya dinasehati, saya belajar diam dulu. Ya, di sini Salomo tidak mau diam.
Sepertinya kita bisa melihat bagaimana Salomo tetap merangsek dengan segala anggapan pembenaran atas dirinya. Mungkin karena Salomo merasa bahwa dia sudah dipilih dan terpilih Tuhan, dan dia sudah dimaklumatkan sebagai, diakui sebagai orang yang paling berkhidmat di muka bumi ini. Tidak ada orang yang menyerupai dia. Bahkan dia yang membangun bait suci Allah, sehingga ia merasa pemikiran dari diri dia sendiri itu adalah benar. Nah, ini hati-hati. Makanya untuk mengatur dan mengelola supaya kita tidak terjebak dalam pembenaran diri sendiri, kita memang harus diam. Setiap orang berhak untuk menegur, setiap orang berhak untuk menasihati. Tetapi setiap orang yang tahu kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh, bukan berhak, tetapi wajib. Untuk apa? Diam. Dengar dulu. Supaya ketika kita mendengar, kita bisa menerima setiap teguran dan nasihat itu. Karena manusia itu rata-rata sulit sekali Bapak Ibu. Sulit untuk tunduk. Karena memang menundukkan diri itu nggak gampang. Sikap menundukkan diri itu kan seperti sikap yang ibaratnya ya saya kalah nih dari lawan saya bicara, kan gitu kan. Kan nunduk bagaimana sih coba? Semua nunduk begini kan. Nah, rata-rata orang yang bersalah banget itu pasti menunduk. Memang, tapi di sini kita mau belajar untuk menyadari bahwa ketika kita belajar menundukkan diri di hadapan Allah dan menundukkan diri atas setiap apa yang sudah kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari, sebenarnya bukan memposisikan kita sebagai orang yang pasti bersalah. Tetapi tujuannya adalah agar kita mampu mengelola emosi kita, jalan pikiran kita, dan tutur kata kita. Supaya emosi kita tidak mudah tersulut dan meledak, pikiran kita tidak mudah diracuni dengan yang busuk dan kosong dan negatif, mulut kita tidak teracuni oleh kata-kata yang kasar dan juga menyakiti orang lain. Dengan demikian, yang terjadi adalah damai sejahtera. Kebersihan hati, kebersihan jiwa, kebersihan pikiran. Dan kita tidak dirusakkan oleh dosa. Karena kalau kita menolak untuk menundukkan diri, saudara, kita ini tidak lebih mirip daripada, binatang. Binatang itu bisa nurut loh, tapi tunduk belum tentu. Nurut ketika apa? Ketika apa yang dibutuhkan tercukupi. Tapi kalau dia lapar, yang dibutuhkan gak ada, dia makan juga yang memelihara. Pernah ada sebuah cerita, penari ular, selama dia pentas, dia selalu menggunakan ular untuk menari. Hanya karena dia lupa memberikan jatah makan di jam tertentu, karena dia sudah mepet dengan jam show-nya, dia berpikir ularnya bisa mengerti. Karena selama ia memberi makan, ularnya itu nurut sama dia dan tidak ganas. Tapi apa yang terjadi? Tepat sebelum ia tampil, ularnya melilitnya dan memakannya. Berapa banyak juga peristiwa yang kita lihat, ya, orang yang pawang singa lah, pawang harimau lah, diserang juga. Karena apa? Hanya kurang sekian menit tidak diberi makan. Dia terkam pawangnya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita renungkan akhir hidup Salomo. Memang dia mengalami perhentian yang sama dengan nenek moyangnya. Secara manusia, dia ditempatkan di tempat penguburan yang layak sebagai raja. Namun yang menjadi pertanyaan nih, kan kehidupan orang percaya, kita percaya bahwa ada kematian kedua. Kematian kedua di mana
kalau saya mati, roh saya ini akan tinggal dalam kematian yang sifatnya kekal di tengah-tengah api lautan yang menyala-nyala, atau roh saya tinggal di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah pencipta semesta ini, yaitu di surga milik Bapa kita. Jangan sampai selama kita di dunia, kita berkuasa, kita berkhidmat, ya. Tetapi karena kita sudah menikmati kenikmatan, sudah bisa menyenangkan manusia, kita lupa untuk menyenangkan Tuhan. Kita lebih condong untuk memprioritaskan orang-orang di sekitar kita daripada memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Pikirkan, apakah kita ini masih memegang kasih setia di dalam tanggung jawab kita menjalankan kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai anak-anak, kewajiban sebagai orang yang bekerja, kewajiban sebagai orang yang melayani. Jangan sampai kita hanya sekedar mau ikut Yesus, tetapi tidak mau tunduk kepada Yesus. Mari Bapak Ibu, penundukan diri akan membuat kita terlatih sebagai orang yang mampu menahan bicara yang tidak baik, menahan pikiran yang buruk, dan mencegah hati yang gelap. Kita ini anak-anak terang. Kita harus jadi garam dan terang dunia. Dan semua itu tidak bisa tanpa penundukan diri. Seperti keteladanan Kristus Yesus. Dalam kemanusiaannya 100%, ia tetap tunduk kepada kehendak Bapa. Sekalipun ia melewati kekejian, melewati penyiksaan, dan kematian yang begitu kejam dan tragis. Namun lihat, ia bangkit, mengalahkan kegelapan, mengalahkan kengerian, mengalahkan penderitaan, mengalahkan maut. Ia kembali naik ke surga. Inilah rahasia kalau kita mau hidup dalam penundukan diri. Kita akan bisa merelakan kehidupan kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Jadi bukan karena diberkati kita puji Tuhan, tidak diberkati kita puji yang lain. Atau bukan karena tidak diberkati kita cari Tuhan. Begitu sudah diberkati, lupa Tuhan. Bukan. Apapun keadaan kita, Tuhan Yesus dan kebenarannya harus menjadi prioritas pertama dan utama. Supaya apa yang sudah kita pelajari, kita terapkan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Baru kita juga terapkan di dalam interaksi sosial kita ketika kita keluar dari tempat di mana kita tinggal. Supaya kesinambungan ini akan memastikan jalan hidup kita. Perhentian kita bukan hanya perhentian yang dihormati dalam skala manusia. Penguburan yang mewah, pendeta datang, semuanya berkhidmat kusuk. Tetapi sebenarnya di balik itu ternyata kita malah justru tinggal dalam kematian yang kekal. Tentu semua tidak ada yang mau kan. Untuk itu saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari meletakkan tangan di dada. Izinkan Roh Kudus Tuhan membongkar setiap hal saat ini. Dan biarlah kita belajar. Jangan merespon seperti Salomo. Tanpa disadari Salomo merespon dengan rasa saya benar. Dan ini adalah kesalahan yang fatal. Kenapa Tuhan tidak mencontohkan Saul? Karena Saul merespon dengan cara yang salah. Dia mencari kuasa lain. Dia berubah setia. Dia dekat dengan Tuhan karena ada maunya.
dan dia bisa marah dengan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Salomo. Dia tidak mengakui dosanya, dia tidak merasa menyesal, dan dia merasa berhak untuk melakukan perlawanan atas teguran Tuhan. Tapi beda dengan Daud. Betul, Daud mengalami kejatuhan. Dia melakukan sebuah kesalahan, tetapi dia bangkit. Dia kembali kepada Tuhan dan dia menjaga kehidupannya tetap berkenan. Dia tidak protes ketika ia tidak diizinkan membangun bait Allah. Ia tetap tunduk kepada kehendak Bapa. Biarlah kita semua belajar, tidak lagi protes atas keadaan keluarga kita, tidak lagi protes atas keadaan kesehatan kita yang menurun, tidak lagi protes atas keuangan kita yang sedang gonjang-ganjing, tidak lagi protes atas keadaan rumah tangga kita yang belum pulih sempurna, tidak lagi protes atas ketidakadilan. Kita tidak berubah setia, tetap memegang komitmen dengan benar. Bagaimana hidup sebagaimana kita hidup, di mana Tuhan tempatkan dan Tuhan percayakan. Maka dengan demikian, kita boleh melihat Tuhan hadir di setiap langkah hidup kita. Tuhan hadir untuk membuat apa yang kita kerjakan itu berhasil dan beruntung. Tuhan hadir untuk menolong kita, memberi kekuatan sekalipun kita sakit, dan memberikan kita kemampuan sekalipun kita merasa tidak berdaya. Karena demikianlah orang-orang yang bisa merasakan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Kita mau belajar menundukkan diri agar kita mau rela untuk dibentuk Tuhan dan rela menunaikan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kita tidak lagi menanduk ketika kita ditegur. Kita mau menerima setiap nasihat dan kritikan. Dengan demikian hati kita bersih, mulut kita penuh dengan perkataan lemah lembut, pikiran kita sehat, kualitas hidup kita berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang sudah menjawab seruan doa kami. Yang kemarin kami doakan sudah mengalami pemulihan, sudah dikuatkan kembali, sudah diteguhkan kembali, sudah diberikan kemampuan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan hari ini kami bersyukur bagaimana Engkau menyingkapkan sebuah nilai yang akan membuat kami semakin kuat dan semakin teguh dalam menjalani kehidupan kami. Kami siap menerima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat pengurapan dari Allah Bapa di sorga untukmu. Percayalah dan sepakatlah bahwa Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang benar dan pasti indah pada waktunya. Tetaplah teguh beriman di dalam kebenaran dan tetaplah merelakan diri untuk hidup dalam penundukan diri agar kita boleh taat tanpa protes, tanpa kalimat yang membuat hati Tuhan terluka, tetapi kita taat dengan kerelaan dan keikhlasan. Maka dengan demikian berkat-berkat Allah dicurahkan dan dinikmati oleh kita dan kita menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus kita boleh percaya dan mengalaminya. Sama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan ya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ya, Abuna. Terima kasih Terima Abuna. kasih. Terima Sama-sama. kasih Terima kasih Abuni. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Abuna semuanya ya. Iya. Terima kasih Abuna dan Abune dan Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Ibu Maria. Selamat pagi.
Selamat pagi juga. Terima kasih. Makasih Abuna. Amin. Ya, selamat berakhir pekan ya. Oh ya, Pak Mardani dan juga Ibu Duma, Bu Nensi, Bu Sekar, Pak Jusman, ya yang berkerinduan untuk kita berfellowship hari Minggu di OIC. Kami Bu mengucap terima Linda kasih juga. banyak Ibu ya. Lingga juga Abuna. Oh, Ibu Lingga juga ya. Iya. Wah, puji Tuhan. Ya, siapa lagi pokoknya ditunggu ya. Siapa lagi kalau pokoknya ditunggu. Oke. Buat Bapak Ibu yang tinggal di luar kota, sabar-sabarlah menanti. Tuhan pasti akan atur waktunya kita akan bertemu kembali dalam kasih Tuhan dan persaudaraan yang penuh. Amin. 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 Oke, tetap sehat ya Bapak Ibu, tetap semangat dan lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan berubah kesetiaan kita. Oke, Tuhan berkati. Jangan kasih Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Dah. Terima kasih. Bye Bapak Ibu semuanya. Dadah. Dah.